pictures. Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear? Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Irma, yang kedua Awalia Nafia, yang ketiga Nurul Duha, yang keempat Anjel Filiana, yang kelima Andi Wahyu Mulyanti. Ya, di sini kami akan membahas tentang aliran filsafat ilmu dan kerangka metodologi penelitian. Baik, adapun pemateri pertama yang akan membawa materi yaitu saudari Nurul Duha. Oleh karena itu kepada saudari Nurul Duha kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Materi yang pertama, tradisi intelektual. Sebagai pengantar, dalam filsafat ilmu terdapat berbagai aliran yang mempengaruhi bagaimana pengetahuan dipahami dan metode penelitian diterapkan. Dalam tradisi intelektual yang menonjol dalam konteks ini yaitu ada dua, yaitu logiko-empiricism dan hermeneutika. Nah, logiko-empiricism ini yaitu empirisme logis, yang artinya tradisi intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang nyata atau faktual dan yang serba pasti, artinya di mana pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau pengamatan yang dapat diverifikasi secara empiris. Logiko-empiricism ini juga dikenal sebagai positivisme logis, artinya dalam aliran filsafat menekankan pentingnya logika dan empirisme dalam memperoleh pengetahuan. Aliran ini berkembang pada awal abad ke-20. Kemudian dalam logiko-empiricism ini ada beberapa prinsip-prinsip utama. Di antaranya yaitu yang pertama, verifikasi empiris, yang artinya pengetahuan yang valid harus dapat diverifikasi melalui pengalaman empiris atau pengamatan. Kemudian analisis logis, yaitu pernyataan atau proposisi yang harus dianalisis secara logis untuk memastikan konsistensi dan koherensinya. Kemudian reduksionisme, yang artinya kompleksitas fenomena dapat direduksi menjadi elemen-elemen dasar yang lebih sederhana dan dapat diobservasi. Dan yang terakhir yaitu anti-metafisis, yang dimana positivisme logis ini menolak klaim-klaim metafisis yang tidak dapat diverifikasi secara empiris. Dalam kerangka metodologi penelitiannya, yaitu dalam tradisi logiko-empiricism cenderung kuantitatif dan eksperimental. Peneliti menggunakan metode ilmiah yang ketat termasuk hipotesis, pengumpulan data empiris, analisis statistik, dan pengujian hipotesis. Kemudian bagian dalam tradisi intelektual yang kedua yaitu hermeneutika. Nah, hermeneutika ini merupakan tradisi intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang berada di balik sesuatu yang faktual, yang nyata atau yang terlihat. Nah, hermeneutika ini merupakan aliran filsafat yang berfokus pada interaksi teks, simbol, dan makna. Tradisi ini memiliki akar yang mendalam dalam kajian teks-teks religius dan hukum, tetapi kemudian meluas dalam bidang-bidang lain seperti sastra, sejarah, dan ilmu sosial. Nah, dalam hermeneutika ini terdapat juga prinsip-prinsip utama, di antaranya yaitu pemahaman kontekstual, yang mana makna tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan budaya di mana teks atau fenomena itu muncul. Kemudian yang kedua, subjektivitas, yaitu proses interpretasi melibatkan subjek, artinya peneliti yang membawa prasangka dan pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu lingkaran hermeneutik, di mana pemahaman keseluruhan teks itu
memerlukan pemahaman bagian-bagiannya dan sebaliknya. Kemudian dialogis. Interpretasi merupakan proses dialog antara teks atau fenomena dan penafsiran. Nah, kerangka metodologi penelitian hermeneutika yaitu tradisi hermeneutika ini cenderung kualitatif. Penelitian terlibat dalam analisis mendalam terhadap teks atau fenomena. Kemudian ada beberapa perbandingan dalam konteks penggunaan dari kedua tradisi intelektual ini, yaitu ada subjektivitas dan objektivitasnya. Logiko-empiricism itu menekankan objektivitas yang penggunaan dapat diproduksi, sedangkan hermeneutik menekankan subjektivitas dan pemahaman konteks yang mendalam. Kemudian yang kedua, perbandingan yang kedua yaitu metode kuantitatif dan kualitatifnya. Kemudian perbandingan yang ketiga berfokus pada pengamatan dan interpretasi. Logiko-empiricism yaitu berfokus pada pengamatan dan verifikasi, sedangkan hermeneutik ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman makna. Baik, selanjutnya yaitu landasan filsafat penelitian. Dalam ruang kajiannya, landasan filsafat penelitian seringkali dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu filsafat positivisme dan postpositivisme. Yang pertama, filsafat positivisme merupakan di mana fakta dan data terbatas pada sesuatu yang empirik, sensual atau fenomenal. Nah, filsafat positivisme ini merupakan aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan observasi empiris. Artinya, filsafat positivisme ini masuk kepada kuantitatif. Kemudian yang kedua, filsafat postpositivisme. Dalam filsafat postpositivisme ini, selain yang empirik sensual, juga mencakup apa yang ada di balik yang empiris sensual atau fenomena dan non-fenomena, masuk kepada ranah kualitatif. Filsafat postpositivisme ini berkembang sebagai tanggapan terhadap keterbatasan positivisme. Aliran ini mengakui bahwa semua pengetahuan bersifat sementara dan dapat direvisi berdasarkan bukti baru. Nah, aliran postpositivisme ini masuk kepada kualitatif. Jadi, kedua aliran ini memberikan dasar filosofis yang penting bagi peneliti ilmiah. Nah, masing-masing dari kekuatan dan kelemahannya itu pilihan antara positivisme dan postpositivisme ini seringkali tergugat pada sifat pernyataan, penelitian, dan tujuan dari studi tersebut. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh saudari Nuri Buha. Saya sendiri yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup masalah kuantitatif, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun beralokasi di permukaan. Sedangkan kualitatif, masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Mengenai pengertian, ruang lingkup itu sendiri membahas tentang batasan suatu masalah yang akan dikaji dalam sebuah penelitian atau pembahasan. Batasan ini dapat berupa materi, variabel, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup masalah penting untuk ditentukan agar penelitian atau pembahasan dapat terarah dan fokus. Apa saja jenis-jenis ruang lingkup masalah? Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup masalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ruang lingkup masalah kualitatif seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tentang jenis ruang lingkup masalah ini berfokus pada kualitas dan makna suatu masalah. Masalah-masalah kualitatif biasanya memiliki wilayah yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang terbatas. Kemudian ruang lingkup masalah kuantitatif. Jenis ruang lingkup masalah ini berfokus pada kuantitas
dan angka suatu masalah. Masalah-masalah kuantitatif biasanya memiliki wilayah yang luas dan singkat, yang variasi kompleks namun berlokasi di permukaan. Kemudian apa manfaat menentukan ruang lingkup masalah? Yang pertama, memperjelas fokus penelitian. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan metode penelitian. Yang ketiga, membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, membantu hasil penelitian agar pembahasan lebih terarah dan akurat. Nah, cara menentukan ruang lingkup masalah. Yang pertama, menetapkan tujuan penelitian atau pembahasan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ingin dikaji. Yang ketiga, membatasi ruang lingkup masalah. Yang keempat, membuat daftar variabel yang akan diteliti. Yang kelima, menentukan lokasi penelitian. Dan yang terakhir, menentukan waktu penelitian. Nah, apa saja contoh ruang lingkup masalah penelitian? Nah, yang pertama, ruang lingkup masalah penelitian kualitatif. Contohnya, pengaruh budaya lokal terhadap perilaku remaja di kota, misalnya di kota Parepare. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen dalam membeli produk, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian ruang lingkup masalah kuantitatif, penelitian kuantitatif, pengaruh metode pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan di suatu kota atau kabupaten. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di kota, misalnya Parepare. Selanjutnya, kerangka metodologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang kerangka metodologi, khususnya jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, yang pertama, teori yang akan diuji adalah sebuah hipotesis atau asumsi yang diusulkan yang berusaha menjelaskan fenomena atau hubungan antara variabel-variabel tertentu. Menguji teori melibatkan proses pengumpulan dan analisis data untuk menentukan apakah teori tersebut didukung oleh bukti empiris. Yang kedua, dalam bukunya Sugiono pada tahun 2017 yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung Alfabeta, menuturkan bahwa uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung hipotesis tertentu tentang populasi. Uji ini melibatkan perumusan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau biasa HA atau H1. Nah, dan penggunaan data sampel untuk memutuskan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Yang ketiga, teknik analisis kuantitatif. Nah, teknik analisis kuantitatif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data numerik. Teknik ini mencakup berbagai prosedur seperti analisis deskriptif, regresi, korelasi, uji T, ANOVA, dan lain-lain yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dan membuat inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel. Kemudian yang keempat, logika deduktif. Logika deduktif adalah metode penalaran yang digunakan dari premis umum untuk menarik kesimpulan khusus. Jika premis-premis yang digunakan benar, maka kesimpulan yang ditarik melalui penalaran deduktif juga harus benar. Logika deduktif sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menguji teori dan hipotesis. Tujuan menguji kebenaran teori tentunya itulah untuk menilai validitas dan reliabilitas teori tersebut dalam menjelaskan fenomena atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sekian dari saya sebagai moderator juga yang memberikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan kerangka metodologi jenis pendekatan kualitatif. Nah, yang pertama itu pengalaman diabstraksikan. Dalam pendekatan ini, fenomenologi hermeneutika, pengalaman individu diabstraksikan atau diinterpretasikan untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini melibatkan proses refleksi mendalam untuk menggali makna yang mendasari pengalaman tersebut. Yang kedua yaitu hipotesis sifatnya
penelitian ini bersifat eksploratif, yang berarti bahwa penelitian ini lebih fokus pada eksplorasi dan pemahaman fenomena yang diteliti daripada mengungkit hipotesis yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu teknik analisis kualitatif. Nah, penelitian ini melibatkan penggunaan berbagai teknik analisis kualitatif seperti analisis tematik, analisis naratif, atau analisis fenomenologis untuk menggali makna dari data yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu logika induktif. Pendekatan logika induktif digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstrak pola atau tema umum dari data yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi berdasarkan observasi khusus. Dan yang terakhir yaitu formulasi teori atau menemukan teori. Nah, melalui proses analisis data yang mendalam, penelitian dalam pendekatan ini dapat merumuskan teori atau menemukan pola-pola yang mengarah pada pengembangan teori baru. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan kontekstual. Nah, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh saudari Irma. Materi akan dilanjutkan oleh saudari Awalina Fia. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan aksentuasi istilah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di mana yang pertama itu tentang nilai kebenaran. Di mana pada pendekatan kuantitatif disebut dengan validitas internal, di mana mengacu pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian kuantitatif, validitas internal dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, serta analisis data yang tepat. Kemudian pada pendekatan kualitatif disebut dengan credibility, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Dalam penelitian kuantitatif, credibility dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang kontekstual dan mendalam, serta triangulasi data. Kemudian yang kedua itu implementasi temuan, di mana pada pendekatan kuantitatif disebut dengan validitas eksternal atau generalisasi, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke situasi lain. Dalam penelitian kuantitatif, validitas eksternal dicapai dengan menggunakan sampel yang representatif dan metode analisis data yang tepat. Kemudian, pada pendekatan kualitatif disebut dengan transferability atau keteralihan, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Dalam penelitian kualitatif, transferability dicapai dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain. Kemudian yang ketiga itu konsistensi, di mana pada pendekatan kuantitatif disebut dengan reliabilitas, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diulang oleh peneliti lain yang menggunakan metode yang sama. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terstruktur dan terstandarisasi, serta analisis data yang sistematis. Kemudian pada pendekatan kualitatif disebut dengan dependability, yaitu mengacu pada konsistensi temuan penelitian dengan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, dependability dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang fleksibel dan adaptif serta triangulasi data.
Kemudian yang terakhir yaitu netralitas, di mana pada pendekatan kuantitatif disebut dengan objektivitas, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias dan pengaruh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, objektivitas dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terstruktur dan terstandarisasi serta analisis data yang sistematis. Kemudian, pada pendekatan kualitatif disebut dengan confirmability, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Dalam penelitian kualitatif, confirmability dicapai dengan mendokumentasikan proses penelitian secara detail dan memungkinkan peneliti lain untuk meninjau data dan temuan. Kemudian reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep, yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbeda-beda menurut pengetahuan peneliti. Metode pengumpulan data, analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti di hadapan responden, serta hubungan peneliti dengan responden. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudari Awalia Nadia. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Andi Wahyu Yulianti. Baik, terima kasih. Selanjutnya realitas dalam penelitian kualitatif. Merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diandalkan dan konsisten, namun perbedaan dalam definisi konsep dapat mempengaruhi realitas penelitian kualitatif ini. Ini terjadi karena konsep yang diteliti dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh peneliti yang berbeda-beda. Misalnya, peneliti yang memiliki latar belakang atau pengalaman yang berbeda dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep yang sama. Metode pengumpulan dan analisis dalam data juga dapat mempengaruhi realitas. Jika metode yang digunakan tidak konsisten atau tidak tepat, hal ini dapat mengarah pada hasil yang tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan. Situasi dan kondisi sosial juga memainkan peran penting. Misalnya, dalam konteks yang berbeda, respon yang diberikan oleh responden dapat bervariasi yang dapat mempengaruhi realitas hasil. Selain itu, status dan kehidupan peneliti dalam hubungannya dengan responden juga dapat mempengaruhi realitas. Jika peneliti memiliki posisi atau kekuatan yang mempengaruhi interaksi dengan responden, hal ini dapat mempengaruhi respon yang diberikan dan akurasi data yang dikumpulkan. Hubungan antara peneliti dan responden juga merupakan faktor yang sangat signifikan. Jika hubungan antara keduanya tidak seimbang atau terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti konflik kepentingan atau prasangka, ini dapat mengarah pada ketidakadalan hasil penelitian. Dalam konteks ini, untuk meningkatkan realitas penelitian kualitatif, penting untuk memperhatikan dan meminimalkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi definisi konsep, metode pengumpulan dan analisis data, situasi sosial, status peneliti, dan hubungan dengan responden. Hal ini dapat dilakukan melalui kesadaran yang lebih besar terhadap faktor-faktor yang selama perencanaan, pelaksanaan, dan analisis penelitian. Selain itu, transparansi dalam metode dan refleksi kritis terhadap posisi peneliti dalam hubungannya dengan subjek peneliti juga dapat membantu memperkuat realitas penelitian kualitatif. Sekian. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Andi Wahyu Yulianti. Sekian dari kami.